Baik, pemirsa, untuk mengulas keputusan Kementerian Agama terkait pelaksanaan ibadah saat new normal, sudah bergabung Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis melalui Skype dan Rohaniawan Romo Beni Susetio melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Khalil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga sapa Romo Beni. Selamat sore Romo Beni. Selamat sore. Baik, Salam baik. untuk Mas Nafis. Terima kasih Romo Beni. Terima kasih Romo. Baik, untuk pertama saya ingin bertanya ke Pak Khalil terlebih dahulu. Dengan Kementerian Agama sudah memberikan pernyataannya pada tadi di gedung BNPB begitu, Pak Khalil, untuk perizinan beribadah, apakah apa saja yang perlu diperhatikan Pak Khalil? Ya, seperti halnya protokol kesehatan yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama dan BNPB, bahwa di tempat itu memang zonanya zona yang tidak rawan dengan penularan COVID-19. Yang kedua, di tempat itu memang belum ada kejadian atau sudah ada kejadian tapi sudah mereda, artinya sudah bisa dikendalikan, bisa diantisipasi adanya penyebaran COVID-19 itu. Tentu itu standar dasar. Yang kedua tentunya adalah perlu diberikan sosialisasi kepada takmir masjid, masyarakat sekitar, bahwa kita tetap harus mentaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Kalau sebelumnya barangkali cuma berwudhu pada saat ke masjid, sekarang kita bisa ditambahkan dengan cuci tangan, pakai sabun, kalau perlu lah mandi, memakai pakaian yang bersih, sehingga kita benar-benar bisa ya menghindari dari COVID-19. Yang kedua, tetap kita melakukan physical distancing, jangan terlalu dekat, karena kan tidak tahu dari kita orang tanpa gejala atau orang carrier, orang yang membawa pandemi ini, sehingga kita lebih berhati-hati. Intinya, percayalah bahwa selain kita upaya yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya kedokteran, dari kami, dari aspek agama, ada yang lebih kuat dari itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa. Dan sholat itu pada dasarnya makna awalnya adalah doa, dan doa itulah yang bisa mengubah takdir kita. Dan karena itu, dengan model sholat yang mungkin sekarang tidak rapat softnya, itu dapat dibenarkan di dalam Islam karena kondisi darurat. Dan pahalanya pun sama dengan yang kita dalam keadaan sholat waktu rapat, ya, karena memang ada undur syarat. Baik, Pak Khalil, jika kita lihat ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati oleh penyelenggara rumah ibadah, diantaranya dengan protokol kesehatan, dengan catatan lingkungan seperti apa, apakah sudah termasuk zona merah, kuning, ataupun hijau, apakah nanti dari MUI Pusat akan menugaskan MUI-MUI di daerah juga untuk memantau seberapa ketaatan masyarakat yang menggunakan rumah ibadah dalam menjalankan protokol kesehatan? Ya, kita dari awal berharap pemerintah bekerja sama dengan para ulama, para tokoh agama. Ketepatan di kami di Majelis Ulama Indonesia membentuk Satgas COVID-19, ya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga bisa difungsikan lebih spesifik bagaimana kita bersama-sama membangun kesadaran, bukan dengan cara mereka ya seperti diawasi atau ditakut-takuti, tetapi dibangun kesadaran bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan protokol kesehatan yang distandarkan oleh WHO, yang distandarkan oleh BNPB atau gugus tugas pemerintah kita. Seperti halnya cuci tangan di dalam Islam itu malah diperintahkan mulai kita baru bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur yang pertama dilakukan pembersihan adalah tangan, karena kita nggak tahu aina batat yaduhu, katanya hadis itu, kita tidak tahu tangan kita itu tidurnya di mana, letaknya di mana. Maka sebelum melaksanakan apapun kita cuci tangan. Begitu juga pada saat kita wudhu itu disunahkan untuk cuci tangan yang mengurai sebelum kita berkumur, beristinsyak, itu ada cuci tangan. Nah, termasuk menjaga kebersihan. Kalau kita mau Jumatan, bertemu dengan banyak orang, kita kumpul-kumpul, Islam mensunahkan untuk mandi besar, artinya sampai keramat. Nah, saya pikir nilai-nilai ini perlu diinternalisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika mentaati protokol kesehatan itu bukan semata-mata hanya karena takut COVID-19, tetapi ada nilai keimanan yang mendorong untuk melakukan sebuah kebersihan, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman kita. Kalau itu yang didorongkan kepada masyarakat, maka pelibatan Polri atau TNI itu tidak begitu diperlukan kalau sudah dibangun kesadaran masyarakat.
Tapi kalau masyarakat belum disadarkan hubungan protokol kesehatan dengan nilai-nilai agama, belum menginternal kepada masyarakat, maka nanti disiplinnya karena terpaksa. Tapi kalau dari kesadaran, insya Allah itulah disebut dengan new normal. Yang awalnya kita merasa dianggap tidak normal dengan pakai masker, dianggap awalnya tidak normal pakai physical distancing, dianggap tidak normal untuk kita menjaga kesehatan dan asupan gizi dan kebersihan. Nah sekarang kita menjadi normal karena itulah standar kita untuk melihara diri kita dari penularan COVID-19 ini. Baik, saya ke Romo Beni. Romo, sejauh ini dari Keuskupan sendiri bagaimana? Apakah sudah akan mulai menerapkan new normal dalam setiap kebaktian yang dilaksanakan? Ya, Keuskupan Agung Jakarta memang masih dalam proses penjajakan, karena kan baru pengumuman dari Kementerian Agama kan baru hari Jumat ya, mulai itu. Tetapi sudah diantisipasi, memang nantinya adalah bagaimana new normal itu dalam ibadah itu yaitu jarak, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Karena di dalam gereja sudah jalan ya, misalnya pemberian sakramen, memberikan pelayanan rohani yang meninggal, perkawinan, pengakuan dosa. Misalnya pada saat hosting gitu, Romo, seperti apa nanti harus ada cara baru kan? Ya, atau pengaturan yang agak ketat, misalnya posisi gereja itu misalnya kapasitas tempat duduk itu misalnya 300, tinggal misalnya 100. Nanti maka ibadat itu mungkin akan dibuat bertahap-tahap. Oke. Jadi misalnya terus yang kedua memang harus ada yaitu sebelum masuk gereja harus diukur dulu suhunya. Kalau dia panas, kemudian batuk, pilek, mereka tidak usah ke gereja dulu, gitu loh. Yang kedua suhunya, kalau sudah atas 37 udah boleh masuk. Kemudian protokol cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian menggunakan protokol-protokol yang sudah dianjurkan, gitu loh. Jadi sebenarnya dalam penyesuaian itu sudah mulai dilakukan karena kan juga ada nanti alat-alat khusus untuk penutup para imamnya dan para romonya. Sudah ada itu model-modelnya. Maskernya bagaimana sudah ada juga cara-cara itu. Tapi yang penting ini kan kuncinya disiplin. Baik, Romo dan masing-masing. Baik, Romo ya. Dan Pak Holil kita tahan dulu. Kami akan lanjut usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.